Dibentuknya kanal pengaduan yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepertinya menjalar ke Menteri Kabinet Merah Putih. Sebut saja kanal pengaduan lapor Pak Purbaya dan kini giliran kanal pengaduan lapor Pak Amran. Melalui nomor WhatsApp 0823 1110 9690. Masyarakat bisa melaporkan berbagai persoalan di sektor pertanian, mulai dari pupuk palsu, kelangkaan alat pertanian, hingga dugaan praktik mafia dan korupsi yang merugikan petani. Setiap laporan yang masuk akan ditangani langsung oleh tim Kementan dan identitas pelapor dijamin keamanan dan privasinya. Langkah ini diharapkan bisa memperkuat pengawasan di lapangan serta mempercepat respons pemerintah terhadap masalah yang dihadapi petani. Mulai dari lapor Pak Purbaya hingga lapor Pak Amran, satu persatu menteri kini membuka jalur pengaduan langsung ke publik. Rakyat menunggu bukti bahwa setiap laporan akan benar-benar ditindak, bukan sekedar pesan yang dibalas secara otomatis. Tim TV One mengabarkan. Kalau dulu Maria Segaf yang ramai adalah mengadu nasib di Jakarta. Begitu ya, orang ramai-ramai ke Jakarta. Kalau sekarang setelah digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini ternyata laporan aduan juga menjalar ke Kementerian Keuangan, Pak Purbaya. Lapor Pak Purbaya, Pertanian, betul. ada Pak Amran, yang mana juga ternyata mendapat respon yang sangat positif dari rakyat. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat kan, tools politik ini kan juga sebenarnya sudah banyak digunakan kan oleh para pejabat gitu. Tapi apa yang membedakan nih Purbaya, efeknya apa gitu kan? Coba kita akan bahas hal ini ya bersama dengan analis politik dari Universitas Bakri, ada Mas Triandika Kurniawan, dan juga sudah hadir bersama kami ada Mas Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan analis kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Beri, Mbak Maria. Udah semangat banget mau bahas dari tadi pagi nih. Mau mengkuliti begitu ya. Oke, Mas, kalau kita lihat nih, kenapa sih kemudian sekarang lagi ramai-ramai gitu, kita judulnya lagi ngetren, pejabat buka aduan, begitu kan. Ini kan sebenarnya bukan hal yang baru kan, Mas Nur? Betul, ini bukan hal yang baru ya. Sebelumnya kan lapor Pak Wapres itu sudah juga dapat satu antusiasme dari masyarakat. Lapor Pak Purbaya, sekarang lapor Pak Amran. Saya kira ini salah satu bentuk institusi negara mendekatkan diri kepada rakyatnya. Dan yang menariknya adalah ini menggunakan WhatsApp. Jadi ini memudahkan publik, dia bisa sambil tiduran, sambil dimanapun untuk mengadu tentang persoalan-persoalan publik kepada pejabat yang menurut dia bisa menyelesaikan masalahnya. Dan saya kira ini adalah satu level yang lebih baik ya dalam layanan publik. Jadi layanan publik kita sekarang lebih, itu kan real time. Kalau seandainya ini segera diantisipasi dan ditindaklanjuti, saya kira ini akan sangat baik sekali buat kinerja pemerintahan ke depan. Tapi kalau juga melihat bagaimana sebenarnya kan ini tren sudah lama. Tapi kalau hanya menggunakan WhatsApp saja kan sebenarnya nggak booming-booming banget. Tapi kalau melihatnya seperti apa, kok bisa sampai ramai sekali, bahkan bisa mempengaruhi elektabilitas dari seorang menteri ataupun petinggi di pemerintah saat ini. Tentunya kan pejabat yang responsif terhadap persoalan publik itu akan mendapatkan kesukaan yang baik di masyarakat. Dan saya kira ini terjawab dari hasil survei elektabilitas Pak Purbaya yang kabarnya lebih tinggi daripada Pak Gibran untuk posisi cawapres. Saya kira itu satu hal yang nilai lebih ya ketika seorang pejabat publik mampu melakukan apa istilahnya terbuka dan ingin melakukan perubahan. Begitu ya. Betul. Tetapi ingat, ini akan menjadi backfire buat si pejabatnya manakala tidak direspon dengan baik aduan-aduan publik itu. Dan saya kira aduan-aduan itu kan banyak yang, dan ini juga menarik ya, orang mengadu kan boleh apa aja. Nah, bagaimana cara mengkategorikannya? Itu dia sehari aja waktu itu kan Pak Purbaya bilang ya sehari udah ribuan yang masuk. Bahkan terakhir itu sampai 30.000 laporan. Dan itu kan bagaimana mensortirnya, mengkategorikannya, kemudian meresponnya. Ini kan butuh sistem, butuh transparansi dari aduan itu. Jangan sampai orang mengadu tapi dibiarkan begitu saja. Nah, saya kira supaya tidak menjadi backfire, ini harus transparan. Apa yang sudah ada masuk ke dalam masyarakat, terutama pengaduan bea cukai ya kalau kasus Kementerian Keuangan, dan kemudian bagaimana responnya. Kalau kemudian tidak direspon ya kemudian akhirnya pejabatnya sama aja, hanya omong-omong saja begitu. Mas Andika, apakah benar semua aduan itu direspon langsung oleh Pak Menteri ataupun mereka yang membuka aduan, atau ini hanya
Ya sistem aja nih, komputerisasi nih. Komunikasi politik saja. Itu kan teknis Mas ya. Kalau menurut saya mungkin aduannya nggak langsung dijawab WA langsung ya oleh Pak Menteri karena jumlahnya pasti ribuan. Yang terpenting ada ini inisiatif bagus dari Menteri untuk bisa membuka keran respon ya terhadap masukan-masukan ataupun temuan-temuan dari masyarakat. Saya yakin negara harusnya bisa. Karena private sector pun bisa Mas ya. Kalau kita komplain ke misalnya PLN, komplain ke BUMN ataupun ke perusahaan-perusahaan private, itu ada customer service yang bisa memberikan tracking laporan kita. Semestinya negara jauh lebih hebat daripada itu. Dan menurut saya ini satu inisiatif bagus untuk memberikan transparansi dan mendukung sebenarnya langgam komunikasi Pak Purbaya yang otentik dan cepat itu gitu ya. Ya, termasuk juga Pak Amran yang kemudian saat ini juga mulai membuat aduan. Ya, semakin banyak menteri yang membangun sistem aduan seperti itu semakin bagus ya. Tapi menurut saya juga sebenarnya setiap kementerian sudah punya channeling itu ya. Namun mungkin implementasinya, praktiknya yang tidak optimal. Dan setiap menteri barangkali juga selain inisiatif membuka lapor Pak Menteri, juga membenahi siklus channeling proses laporan di tiap-tiap kementerian tersebut yang pastinya sudah ada juga gitu ya. Apakah juga Mas Andika sepakat bahwa tadi juga Bang Ahmad menjelaskan ini bisa jadi backfire untuk para menteri yang membuka aduan kalau saja tidak direspon dan juga tidak dibenahi laporan-laporan. Apalagi secara politik ini kan nanti jadi alat nih. Bahkan juga kalau dari laporan yang terakhir masuk hingga 30.000, kalau kita tarik garis lurusnya 10%-nya aja sudah 3.000 yang harus. Iya, betul. Jadi ini bisa jadi dampaknya sangat positif bagi menteri dalam melihat kinerjanya. Bisa juga backfire negatif kalau tidak di follow up dengan cepat dan tepat gitu ya. Ya, tapi kemudian kok nampaknya kalau dilihat dari sisi politik banyak yang seuzon gitu dari ya kan. Ramai-ramai bikin lapor Pak Menteri gitu ya. Ini mau maju 2029 apa gimana nih pada kayak gitu? Apakah ini juga kemudian bisa Anda lihat dari kacamata itu? Sebagai jabatan politik asumsi-asumsi itu sah saja ya. Menteri ada posisi politik dan memang ini juga terkait dengan momentum politik. Tetapi kalau kita lihat ini kan 2029 masih lama ya. Ini baru 1 tahun dan sebenarnya menurut saya lebih baik ya para menteri itu fokus mengejar kinerjanya, maka elektabilitas akan mengikuti gitu ya. Kalau kita mengejar elektabilitas kadang-kadang kinerja juga kedodoran gitu ya. Ini hati-hati juga Pak Purbaya. Meskipun sekarang menurut beberapa survei cukup tinggi ya popularitas. Mungkin kalau elektabilitas itu masih 2 tahap lanjutan. Setidaknya popularitasnya tinggi dan ini sebenarnya kalau di track apa sih sumber popularitasnya gitu kan ya, langgam komunikasi Pak Purbaya yang cowboy, yang otentik, yang cepat, yang ceplas-ceplos itu menjadi salah satu sumbernya. Karena barangkali beliau juga fokus mengejar target ekonomi 8%. Nah itu dia. Gitu. Mungkin publik juga sudah jengah gitu ya dengan para pejabat yang normatif kalau jawab pertanyaan. Tetapi kalau nanti fokusnya kepada elektabilitas, mengejar rate elektabilitas, bisa jadi kinerjanya jadi terlupakan. Gitu. Nah ini hati-hati juga. Gitu. Setuju Bang Ahmad dengan Mas Andika? Ya ada yang saya ingin tambahkan ya. Jadi kalau kita lihat elektabilitas itu kesannya ke personal. Padahal kita ini membutuhkan satu kinerja sistem. Kementerian Keuangan secara keseluruhan kinerjanya harus baik. Kementerian Pertanian dengan yang komandonya Pak Amran secara institusi harus baik. Jadi publik kadang-kadang memang tidak bisa memisahkan antara personal dengan institusi. Tetapi yang kita butuhkan di jangka panjang adalah pembenahan institusi. Bagaimana Kementerian Keuangan ini lebih tanggap terhadap apa? Terhadap penyalahgunaan internal. Katakan yang ada di bea cukai, perpajakan. Bagaimana kita bisa membenahi ini? Kadang-kadang ini tidak sinkron antara kualitas menterinya dengan kinerja institusi kementeriannya. Nah, bagaimana kita mendekatkan gap ini? Jadi artinya pejabat-pejabat yang sekarang punya popularitas tinggi itu jangan bangga dengan figuritas dia. Nah, itu dia. Tapi bagaimana dia bisa membangun institusinya supaya naik level. Kinerjanya lebih baik, lebih transparan dan lebih bermanfaat buat masyarakat. Sehingga itu juga nanti memberikan keuntungan buat pribadinya. Jadi jangan terbalik. Jangan yang dikedepankan figurnya, tapi institusinya ditinggalkan belakangan. Ya, karena kan sorotan kamera itu kan candu ya Mas ya. Khawatirnya kemudian mereka sudah nikmat dengan sebutan sebagai media darling begitu. Kemudian tapi institusinya justru berbanding terbalik. Anda melihat demikian tidak? Bisa saja terjadi dan saya kira ini sesuatu yang sangat berbahaya sebetulnya. Apalagi konteks Kementerian Keuangan. Ingat, kementerian ini adalah jantungnya ekonomi. Kalau seandainya kemudian Kementerian Keuangan ini kemudian kinerjanya kedodoran, gap terlalu tinggi dengan menterinya,
kita bisa apa? Karena yang mengelola pajak ini kan Kementerian Keuangan. Yang mengalokasikan APBN kita kan Kementerian Keuangan. Nah, kalau ini tidak diperkuat juga, orang-orangnya tidak diperbaiki, kinerjanya harus ditingkatkan, apalagi Kementerian Keuangan tanda kutip, kementerian yang punya kemewahan. Tanda kutip karena gajinya lebih tinggi daripada ASN yang lain. Berarti kinerjanya harus lebih tinggi. Jadi sebetulnya yang kemarin itu ketika misalkan popularitas Kementerian Keuangan di bawah, itu pertanyaan besar. Loh, ini kan gaji paling tinggi, harusnya dia yang paling tinggi. Nah, sekarang mungkin adalah Pak Purbaya menormalkan kembali. Bahwa ini kementerian yang tanda kutip negara memberikan fasilitas kepada karyawan birokrat di Kementerian Keuangan dengan sangat tinggi. Sudah saatnya Anda membuktikan kinerja yang lebih baik sehingga mendapatkan popularitas di masyarakat. Begitu. Kalau Mas Andika sendiri melihat apakah memang tren lapor Pak ini juga perlu dilakukan atau sebenarnya kementerian-kementerian itu sudah tahu masalahnya di mana saja, hanya butuh dorongan dari masyarakat begitu untuk kemudian mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi gini, institusi birokrasi ya, kalau saya mengkaitkan tadi yang Mas Ahmad sampaikan institusi, saya ingin tarik lebih operasional ke birokrasi. Birokrasi itu ada salah satu penyakit bawaannya adalah kelambanan. Ya, mungkin karena terlalu gemuk gitu ya, sehingga tidak bisa bergerak cepat. Sementara di sisi lain, menteri yang punya target politik dari pemimpin dalam hal ini presiden itu dikejar. Ya. Dan bagaimana mensinkronisasi antara target politik yang dibebankan kepada menteri dengan sistem birokrasi yang sudah ajak terlalu lama ini, itu bisa sinergis. Itu juga bukan perkara yang mudah gitu ya. Sehingga menurut saya barangkali tadi channeling komunikasi lapor-lapor seperti itu sudah ada di institusi kementerian. Tetapi karena kegemukan ya sistem birokrasi kita dan sudah mapan lah ya culture yang ada di situ, ini terkesan kurang responsif, sehingga butuh dorongan dari menteri untuk bisa mempercepat arus lapor yang sudah ada sebelumnya itu. Gitu ya Mas Ahmad, artinya mungkin para menteri ini baik Pak Purbaya, Pak Amran, gerah gitu nih sebenarnya banyak masalah, tapi kok anak buahnya justru tidak melakukan gerak yang responsif gitu. Iya, saya kira itu salah satu alasannya ya. Tapi alasan yang lain saya kira begini, mungkin ada di internal kabinet itu dipantau mengenai popularitasnya. Kalau popularitasnya kemudian meningkat, dianggap kinerjanya baik. Padahal menurut saya itu salah kaprah loh. Popularitas itu tidak selalu sebanding dengan kinerja. Misalkan si menteri ini melucu, mengkoboi, dianggap cocok lah. Kan nggak sebanding dengan kinerja apanya yang harus dilakukan di publiknya. Misalkan apakah tax ratio kita sudah meningkat? Itu kan nggak ada kaitannya dengan melucu dan mengkoboi tadi. Nah, saya kira ini yang harus didekatkan. Kalau seandainya memang penilaian kabinet adalah popularitas, ini perlu ditambah dengan kinerja yang real. Misalkan kan ada aturan-aturan. Kalau mau 8%, harus misalkan tax ratio-nya double digit. Kemudian bagaimana daya serap kementerian-kementerian yang lain ini sekarang udah pekan ke-4 triliun keempat. Ini harusnya sudah sampai 75% daya serapnya. Ini sudah dilakukan belum? Saya kira ini yang perlu dipacu oleh teman-teman di semua kementerian ya, mengenai kinerja yang terukur dibandingkan dari popularitas yang sekedar tanda kutip gimmick. Tapi kan popularitas juga dibutuhkan kalau pengen melangkah ke parpol. Kemungkinan menuju ke sana kan seperti itu. Dijawab sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Mas Andika aja deh, begitu ya. Apakah kalau tadi Mas Ahmad sudah bilang bahwa jangan sampai kinerja sama popularitas ini tidak sebanding jalannya dengan melalui program Lapor Pak. Tapi apakah kemudian popularitas juga bisa dimanfaatkan untuk masuk ke parpol? Ya justru kalau saya melihat kalau Pak Purbaya di waktu yang masih pagi seperti ini memutuskan masuk ke partai politik, belum tentu bisa sepopuler sekarang. Karena ceruk orang yang menyukai akan lebih sedikit. Dia akan menjadi segmen khusus disukai oleh kader-kader parpol ataupun para basis pendukung parpol tersebut. Meskipun yang tadinya koboi kan juga merupakan bentuk kecintaan masyarakat. Ya, meskipun itu dari sudut pandang parpol, dia melihat bahwa sekarang popularitas tokoh yang tinggi adalah siapa? Pak Purbaya. Maka parpol mencoba menyerap energi popularitas Pak Purbaya untuk bisa masuk ke dalam popularitas parpol. Tapi bagi Pak Purbaya sendiri bisa jadi itu justru menurunkan popularitasnya karena ceruk pendukungnya, basis masanya juga segmented di parpol tersebut. Jadi ini hati-hati juga ya, misal Pak Purbaya gerasa gerusu masuk ke politik ya. Lebih bagus menurut saya fokus kerja, fokus kinerja, maka
popularitas bahkan nanti pun elektabilitas akan mengikuti gitu ya. Oke, tapi kalau Pak Purbaya Anda katakan tadi terlalu pagi, tapi bagaimana dengan Pak Amran nih kan karena juga udah muncul lapor Pak Amran gitu ya. Tapi kan kita juga lihat kan kiprahnya di Kementerian Pertanian bahkan juga track recordnya kan juga lumayan baik. Seperti apa kalau dilihat dari segi politik? Jadi kalau Pak Amran ini kan memang sudah lama menjadi pendukung Pak Prabowo ya dan memiliki tanggung jawab politik ya di area timur ya Indonesia. Dan menurut saya itu juga salah satu kenapa Pak Amran sampai sekarang menjadi orang kepercayaan dari Pak Prabowo untuk mengurusi masalah pertanian dan pangan bahkan sekarang ya. Tetapi saya melihat kedua figur ini baik Pak Purbaya maupun Pak Amran itu tidak dalam konteks menjadi kompetitor dari Pak Prabowo tapi justru mendukung apa-apa yang menjadi agenda-agenda Pak Prabowo. Misalnya kenapa Pak Purbaya begitu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan bahkan juga mendapatkan dukungan politik ya saya melihatnya dari presiden. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu seolah-olah menjadi channel bagi masyarakat untuk bisa melihat kinerja pemerintah. Sekarang kan saya melihat bahwa presiden mengharapkan kerja-kerja yang sudah dilakukan dalam 1 tahun ini bisa terekspos, ya bisa ditangkap dengan baik oleh masyarakat. Dan Pak Purbaya menurut saya dengan gaya komunikasi yang seperti itu sampai dengan saat ini berhasil mendeliver pesan itu kepada masyarakat. Nah, ternyata ini juga merupakan salah satu keinginan dari Presiden Prabowo untuk bisa kemudian menampilkan kinerja-kinerja dari pemerintahannya bersama dengan Wapres Gibran gitu. Tapi Mas Ahmad melihatnya harus tidak sih kemudian para menteri di Kabinet Merah Putih ini juga melakukan hal yang sama. Tapi hati-hati, khawatirnya hanya FOMO semata, Mas. Itu dia, kalau pencitraan basis penilaian itu bisa difabrikasi. Ya, terutamanya dengan merekrut konsultan komunikasi, meng-hire buzzer. Jadi apa yang ditunjukkan kepada publik itu tidak sesuai dengan kenyataan kinerja. Dan saya kira kita juga harus balance ya. Kalau hal-hal sebetulnya ukuran-ukuran seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan ini mudah sebetulnya untuk diukur kinerjanya. Karena lihat aja bagaimana pangan sudah tersebar dan murah harganya di masyarakat atau tidak. Bagaimana petani punya nilai tukar petani yang lebih baik atau tidak. Nah, saya kira sang menteri juga kalau misalkan memang popularitas dan apa istilahnya tadi exposure kegiatannya itu adalah diukur, maka memilihlah dengan yang menunjukkan kinerja yang baik. Jadi bukan menjadi kayak manipulatif begitu. Tapi Mas Ahmad sendiri melihat sejauh ini dengan mereka sosok-sosok yang sudah melakukan program lapor Pak ini, begitu apakah juga efektif mengatasi masalah-masalah yang ada? Ya, kalau kita lihat kan aduannya 28.000. Terus berapa persen yang sudah di follow up? Kan kita belum tahu transparansinya. Oke, pemerintah karena ini birokrasi besar butuh waktu. Oke, kira-kira 28.000 ini mana yang substansial diadu, mana yang prioritasnya? Mana yang kira-kira hidup atau mati dari keuangan kita, itu yang harus diadres kan. Nah, saya kira ini belum kelihatan. Dan saya kira kalau juga belajar dari lapor Pak Wapres, Pak Gibran, itu kan di awal juga cukup bagus. Tapi kenapa kemudian sekarang tidak terdengar? Ya karena tadi transparansi tidak terlihat. Nah, jangan sampai lapor Pak Amran yang baru ini juga sama, statusnya sama Pak Purbaya juga sama. Laporannya banyak, tapi kemudian tidak ada tindak lanjutnya dan akhirnya orang males. Jadi ini nggak mudah juga kan sebenarnya di era saat ini gitu ya, di mana masyarakat mudah sekali menggunakan gadgetnya dengan akses channel yang lebih mudah menggunakan WhatsApp gitu kan. Ini controllingnya harus benar-benar loh ini gitu ya. Kontrolnya harus benar-benar dan tadi kalau bisa aja dia tadi melakukan manipulasi citra. Tapi dengan sosial media yang sudah dahsyat, orang bisa kelihatan mana yang manipulasi. Saya sampai dengar lihat di sosial berita, ini urusan personal baca Quran aja sampai jadi sesuatu yang booming gitu. Padahal apa hubungannya baca Quran dengan kinerja ekonomi? Kan harusnya dikorelasikan. Tapi kan orang kan nggak ngeliat, oh ini keren. Oh, Pak Purbaya. Oh, Pak Purbaya contohnya ya. Dan saya kira ini kemudian kan dibantah juga, itu bukan saya ternyata. Dan saya kira yang kayak gitu tuh, Pak pejabat-pejabat publik kita harus pandai memilih. Mana yang sebetulnya ini kinerja saya dan ini yang harus diekspos. Mana sebetulnya ini cuma gimmick saja. Tapi secara kebijakan ini baik ya? Ya, secara umum ya, kebijakan Pak Purbaya dalam hal ini, karena saya adalah ekonom, saya melihat ini adalah sesuatu yang aneh, out of the box. Dan publik membutuhkan yang aneh dan out of the box. Tadi Mbak Aya bilang, kalau pejabat ngomong normatif udah biasa.
Tapi kalau pejabat ngomongnya tabrak kanan, tabrak kiri, sentil ke menteri yang lain, itu kayaknya seru gitu. Apalagi Menkyu ya yang ngomong ya. Apalagi Menkyu, yang punya hak untuk Anda saya salurkan uang atau tidak. Itu jadi menarik itu buat Tapi kalau Mas Andika sendiri melihat bagaimana kemudian tadi Bang Ahmad sudah mempertanyakan, ini konsistensi dari program ini bagaimana? Betul. Karena biasanya naik di awal, tengah-tengah hilang. Itu kuncinya. Kalau saya melihat gini, kalau urusan teknis menerima laporan, kemudian mengkelompokkannya dan merespon serta mengeksekusinya itu teknis sekali. Ya kita bisa, apalagi sekarang ada AI ya, bisa diklasterkan laporan-laporan tersebut ke dalam klaster-klaster aduan. Tetapi yang terpenting adalah fokus dari menteri tersebut dalam mengawal mekanisme ini gitu. Terkadang kan birokrasi begitu. Kalau menterinya udah nggak fokus ya dia juga nggak akan optimal. Banyak ya. Banyak program yang awalnya diinisiatif karena pada saat itu leadersnya memberikan perhatian, maka itu detail dan bagus berjalannya. Tetapi ketika program tersebut lama-lama sudah didelegasikan kepada wamennya, kemudian mungkin delegasikan lagi kepada kepala dirjennya sampai terus ke bawah, lama-lama program itu juga kehilangan ruhnya gitu ya. Dan ini menjadi tantangan bagi setiap menteri, terutama dalam program Lapor Pak ini gitu ya. Oke, secara politik harus nggak sih ini diikuti oleh para menteri lainnya yang mungkin juga memanfaatkan tools politik ini? Tidak perlu dilihat dari perspektif politik, dari perspektif kebijakan menurut saya ini sangat perlu ya untuk bisa menghidupkan kembali, menjalankan secara optimal kanal-kanal lapor seperti itu. Karena saya yakin setiap kementerian pasti punya. Tinggal bagaimana itu benar-benar dijalankan ya sistem itu gitu ya. Dan ada implikasi politiknya meningkatkan kinerja menteri di mata masyarakat ya tentu. Karena itu kan satu instrumen di mana menteri dan publik itu bisa berinteraksi. Ya jadi pasti ada insentif politiknya lah di balik program sederhana seperti itu. Yang lain juga masih melihat nih pilot projectnya Pak Amran, Pak Purbaya begitu, jangan-jangan kalau saya lakukan hal yang sama jadi backfire nih untuk saya begitu ya. Enggak, justru saya melihat kalau menteri saya nggak mau FOMO gitu ya. Saya nggak mau FOMO atau nggak mau ikut-ikutan dengan strateginya Pak Purbaya, strateginya Pak Amran. Maka saya harus cari cara lain untuk bisa mendapatkan spotlight baru di luar program Lapor Pak. Udah pada pinter lah menteri kita ini ya kalau hal politik atau gimmick. Tapi itu dia Mas, kalau memang secara kebijakan Mas Ahmad ini dinilai baik, kan seharusnya bisa diikuti oleh sejumlah kementerian lain karena bisa lebih transparan, responsif, bahkan juga mendengar suara rakyat, keluhan-keluhan mereka. Tapi bagaimana, biasanya kan tipikal rakyat kita, netizen kita tuh kalau satu dimulai oke, responnya, dua oke. Tapi udah kebanyakan udah jadi pasif nanti udah jadi pesimistis juga rakyat gitu. Benar sekali, dan ini dibutuhkan kreativitas baru ya. Ya. Tapi yang menariknya begini, kenapa menteri-menteri yang wajah baru itu yang tampil kelihatan lebih agresif ya. Pak Purbaya ini kan wajah baru. Sementara di kabinetnya Pak Prabowo ini kan banyak menteri-menteri lama. Nah, publik juga pengen tahu dong kinerjanya. Ini pada kemana? Menteri-menteri senior, Menko misalkan, ya menteri-menteri yang lain yang sudah katakanlah tidak hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun. Berarti ini masuk ke tahun ketiganya. Ini bagaimana kinerjanya? Kan publik butuh tahu juga. Apakah kemudian mereka tidak butuh untuk kemudian mengekspos kepada masyarakat? Saya kira Pak Purbaya, Pak Amran, Pak Gibran itu salah satu contoh yang menurut saya udah diinisiasi bagus. Tinggal bagaimana menteri lain kalau seandainya mau FOMO juga kan nggak ada masalah sebetulnya, boleh-boleh aja. Yang penting rakyat happy, rakyat senang, rakyat bahagia karena dianggap semua pejabat publiknya bekerja. Jangan sampai cuma mengganggu jalan aja. Tatot itu, tetapi kemudian tidak kelihatan kinerjanya, kan orang kesal. Lapornya ke damkar gitu. Itu semuanya dari damkar itu. Nah saya kira ini yang jadi juga kritik kita kepada terutama menteri-menteri yang sudah tanda kutip 2 kali menjabat, 3 kali masih di pemerintahan. Ayo dong tunjukkan kinerja yang sama juga dong. Jangan menteri baru aja dong yang sangat agresif, sangat bersemangat. Ini Pak Prabowo dibantu oleh semua kabinetnya. Marilah bekerja begitu ya supaya publik lihat. Kalau seandainya nggak punya pekerjaan, ya ngapain di situ? Ya Pak Prabowo bisa ganti aja misalkan. Tapi kalau untuk tujuan untuk menyampaikan kinerja dari setiap kementerian di Kabinet Merah Putih kan sebenarnya ada tugasnya, ada PCO, ada bidang komunikasi pemerintahan yang memang sudah dibuat. Ya. Kedalaman informasi itu yang dimiliki oleh menteri langsung ya. Kalau Badan Komunikasi Pemerintah barangkali pesan-pesan yang sifatnya general karena kan dia mengkoordinasikan seluruh berita-berita baik dari kementerian, tetapi kedalamannya kurang ya. Dan kalau menteri yang langsung berbicara kan dia memahami detail, memahami teknis sehingga
Itu yang dinantikan oleh publik dan lebih efektif pesan komunikasinya gitu ya. Dan saya melihat bahwa ini pandangan secara umum sampai dengan hari ini ya. Menteri dari latar belakang profesional itu relatif bisa lebih cepat geraknya karena barangkali pertimbangan politiknya tidak terlalu berat gitu, Mas Ahmad ya. Jadi misalnya ada Menko dari parpol itu kan juga pasti punya pertimbangan politik sebelum dia bergerak. Tapi kalau menteri dari profesional itu kan ditunjuk langsung oleh presiden, dia punya faktor pertimbangan yang lebih minimalis gitu dalam menunjukkan kinerjanya gitu. Tapi Mas Andika, kalau kita berbicara timetable ya sekarang ya, artinya program Lapor Pak Purbaya, program Lapor Pak Amran sudah dibuka, masif, responnya juga cukup baik dari masyarakat. Tapi kalau kita berbicara timetable, ini kapan waktu maksimal untuk mereka kemudian juga membuktikan bahwa oke, aduan ini sudah saya selesaikan loh, seperti itu. Paling tidak untuk menjaga juga kepercayaan rakyat bahwa program ini berjalan. Ya kalau mungkin Mas Ahmad yang bisa menjawab itu dari perspektif kebijakan. Tapi kalau kita ke call center perusahaan kan itu ada tiketingnya ya. Dan cepat kita bisa tahu besoknya juga udah selesai gitu kan. Dan saya pikir kementerian punya infrastruktur budgeting yang lebih memadai dibandingkan dengan private sector. Tinggal ini ya bagaimana seorang leaders mampu menjaga konsistensinya, memberikan fokus pada program tersebut. Mas. Itu dia. Gimana Mas Ahmad? Kalau menurut saya secepatnya ya. Jadi ketika orang mengadu, warga itu sudah melakukan effort loh. Minimal dia udah nyimpen nomor save-nya. Kemudian dia sudah merangkai kata-katanya untuk apa yang diadukan. Dan dia juga paham, ini saya mengadu ke negara. Kalau saya mengadu informasi yang tidak benar, saya akan kena hukuman dari negara juga. Makanya dia akan hati-hati. Nah begitu dia sudah masuk dalam WhatsApp pengaduan itu, si negara nggak boleh bertindak asal-asalan. Oh ini serius. Termasuk misalkan ada misalkan pungli dari pejabat, katakanlah pejabat di Kementerian Keuangan atau Pertanian, dia kan bisa real time. Nah kalau kemudian dia responnya lama, 1 bulan akan datang, kan kejadiannya dia udah lupa. Makanya ini begitu, menurut saya transparansi ini penting. Jadi sebelum menteri ini meluncing lapor, dia harus beresin dulu back supportnya. Ya, itu sudah benar belum? Sama nih irama berlarinya. Iya, jangan sampai ini udah ngadu, udah capek-capek, ya ternyata gini aja, nggak ada respon apa-apa. Nah itu yang orang akan sangat marah. Dan saya kira ini yang menjadi tantangan, bagaimana tadi kalau di perusahaan yang sifatnya adalah publik gitu ya, dia kan harus ada tiketingnya. Anda selesai 1x24 jam. Kalau enggak, ada orang yang diminta pertanggungjawaban. Nah, di dalam laporan Pak itu juga harus ada. Ini udah mengadu dan tentunya yang kedua juga menghindari spam. Mungkin aja ada orang yang spam ya kan. Tapi ada cross check di sana. Iya, ada cross check. Nah, dan saya kira kalau saat ini dipandu ya antara kombinasi antara WhatsApp juga dengan dashboard. Jadi si publik ngelihat saya udah lapor, oh ada dashboardnya di websitenya kementerian, saya udah lapor nomor sekian. Kemudian ditindaklanjuti oleh kementerian sekian. Dan ini due time-nya adalah 2-3 hari. Jadi rakyat juga tahu prosesnya sudah sejauh mana, sudah berjalan seperti apa, begitu ya laporan-laporan yang mereka adukan. Saya secara personal pernah mengadu, tetapi bukan ke kementerian, konteksnya terlalu jauh. Tapi ini ke Pemda dulu. Ke Pemda. Saya melihat ada orang-orang gelandangan di pinggir-pinggir jalan, kan terus dipelihara oleh negara. Saya foto, saya adu. Dan kemudian ada respon balik. Ini sudah ditindaklanjuti oleh dinas sosial setempat dan kemudian orang-orang yang tadinya tidur pinggir jalan sudah tidak ada. Tapi kalau yang lapor Pak Purbaya, lapor Pak Amran belum? Saya belum pernah. Ya. Gitu ya. Oke, itu tadi ya. Harus ada tindak lanjut untuk transparansi agar masyarakat juga bisa pantau dan juga nggak menanti nih responnya kapan gitu ya. Dan juga hati-hati juga dengan backfire itu. Terima kasih banyak Mas Ahmad. Terima kasih Mas Andika atas waktunya bersama kami.